Baik, ini ada pertanyaan bagus nih. Saya dari ini dulu ya Bu ya. Apakah kita menuntut ilmu cukup dengan satu guru saja, yang mana guru tersebut mungkin ada kesalahan dalam memberi ilmu tersebut, atau dengan beberapa guru yang mana guru-guru tersebut mungkin ada perbedaan pendapat dengan guru apa yang lain mungkin ya. Baik, guru yang pertama ataupun dengan guru kedua dalam memberi ilmu. Jadi begini. Pada dasarnya, pada prinsipnya menuntut ilmu itu boleh dengan banyak guru pada prinsip dasarnya. Apabila, ada apabilanya, apabila kita telah memiliki pondasi-pondasi yang kokoh dalam dasar-dasar ilmu. Contoh begini, waktu dulu bapak-bapak ibu-ibu kecil dulu belajar ngaji baca Quran, gurunya banyak apa satu? Satu kan, nggak langsung banyak kan? Satu dulu. Paham, ngerti, pindah. Guru lain. Paham, ngerti, pindah. Iya, sekarang begini, saya ingin kasih contoh, ibu punya anak, dia ngajinya pindah-pindah tiap hari, gurunya ganti-ganti tiap hari. Ayo, kira-kira tuh anak cepat bisa atau tidak? Satu dulu sampai pondasi-pondasi ilmu-ilmu dasar dia kuasai, baru setahap naik. Lalu kemudian akhirnya lama-kelamaan gurunya jadi banyak. Itu bisa dipahami itu? Iya itu. Makanya sekarang Anda bingung, guru satu ini, guru satu itu, guru satu lain. Karena Anda gak punya pondasinya, langsung guru banyak. Saya mau nuntut ilmu sama Ustadz mana aja Pak Ustadz. Bingung? Iya. Nah itu. Karena yang namanya awal mula, saya makanya bilang, pada dasarnya boleh Anda punya guru banyak. Cuman pondasinya dikuatkan dulu. Pondasinya nggak kuat, ganti ini, ganti itu, ganti lagi. Yang mana sih yang benar Pak Ustadz katanya? Iya. Karena pondasinya belum kuat, belum paham dasar-dasarnya. Kok beda sih? Ustadz yang semuanya mungkin salah, semua ustadz, semua guru semuanya mungkin salah, nggak ada yang maksum. Mau profesor, mau doktor sekalipun semuanya mungkin salah. Cuman kan kita jadi nggak bisa nyikapinnya karena kita nggak punya pondasinya. Makanya bingung menyikapinya. Tanya ustadz ini, jawabannya ini. Tanya ustadz itu, jawabannya itu. Tanya ustadz yang lain lagi, lain lagi. Yang mana dong Pak Ustadz yang mesti saya pegang? Makanya kalau Anda masih level yang itu, tanya satu ustadz, udah amalin. Anda di level itu kan? Anda di level itu kan? Udah, tanya satu ustadz, amalin, selesai. Ntar belajar lagi udah paham, nanya lagi lain, oh itu beda karena sebab ini, udah bisa nangkep. Karena ilmunya sudah kuat, kokoh. Itu maksudnya, jadi bukan berarti ngelarang orang punya guru banyak ini ya, jangan sampai salah paham. Tapi di awal-awal ya tadi makanya saya kasih contoh, Anda punya anak, terus suruh ngaji pindah-pindah tiap hari, seminggu pindah-pindah, ayo. Kita lihat gimana hasilnya anak itu. Satu di musola ini, ntar pindah lagi di musola itu, besok pindah lagi di musola ini, pindah lagi, pindah terus. Bisa? Gak bisa. Iqra akhirnya di situ aja nggak selesai. Itulah yang dimaksud di situ. Jangan langsung guru banyak-banyak dulu, tuh maksudnya itu supaya kita pondasinya kokoh dulu. Sudah kokoh, lah kalau gurunya udah mulai banyak tapi pondasinya udah kokoh kan? Oh ini berbeda karena ini sebabnya, dan ini masih wilayah yang memang dibolehkan. Ini beda, gitu loh, dia udah bisa milah, udah bisa langsung nangkep. Tolong itu difahami. Semua ulama dulu juga gurunya satu dulunya awal mulanya. Syekh Albani gurunya satu dulu, siapa? Ayahnya sendiri satu dulu, nggak ada guru yang lain. Awal mulanya satu dulu, satu. Cuman itu doang. Tapi nanti seiring pemahaman yang sudah baik, sudah kokoh, gurunya banyak.
Tapi guru banyak pun sudah bisa milih, maksudnya milih yang lebih kuat yang ini, yang rajih yang ini. Tapi kalau masih di awal-awal, ya satu. Setidaknya misalnya satu cabang ilmu satu gitu lah. Satu cabang ilmu satu, satu cabang ilmu satu, satu cabang ilmu satu. Nanti meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan bagus sekali nih, bagus nih. Jadi supaya jangan ada, oh itu mah eksklusif katanya. Ustadznya kalau enggak itu enggak mau katanya. Nah ada ya sebagian orang bilang begitu kan. Itu mah eksklusif, ustadznya kalau enggak itu enggak mau. Ya nuntut ilmu memang harus gitu dulu, satu dulu, ntar lama-lama baru kemudian dia udah kuat pemahamannya, ngerti, naik, progres udah bisa nangkep. Dari awal udah gonta-ganti, insya Allah nggak paham-paham. Satu materinya ustadznya ganti-ganti. Misalnya fikih tapi ustadznya ganti-ganti, bukan itu dulu sampai selesai nggak gonta-ganti terus. Yang ini fatwanya beda, yang ini fatwanya beda, yang ini pendapatnya beda, yang ini dalilnya ada, yang ini dalilnya ada. Wah dalilnya ada semua, jadi yang mana Pak Ustadz? Bingung kita. Iya. Akhirnya apa? Ya udah yang mana aja benar semuanya, nggak apa-apa. Ini kan kesimpulan prematur ini. Ya, wallahu taala a'lam.